Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Anies Baswedan gemetar KPK menemukan 2,5 triliun terkait dengan balap mobil Formula E. KPK telah menemukan uang dari Anies Baswedan sebesar 2,5 triliun untuk penyelenggaraan balap mobil Formula E. Dalam penggunaan uang 2,5 triliun tidak ada bukti pengeluarannya, padahal uang negara harus jelas pengeluarannya, ada bomnya dan lain sebagainya. Catatan-catatan pengeluarannya harus ada. Atas penemuan uang 2,5 triliun dari Anies Baswedan, timbul rasa khawatir dan ketakutan dijadikan sebagai tersangka, berakibat tidak bisa dia mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Penggunaan uang sudah mencapai 2,5 triliun, permasalahannya masih banyak. Antara lain, lapangan balap mobil di Ancol belum dibangun dan belum ada tanda-tanda dibangun. Belum pengurukannya pun belum jelas, pemborongnya pun belum jelas, dan banyak yang menarik diri sebagai pemborong dan lain sebagainya. Anies Baswedan bulan Juni tahun 2022 ini sudah purna tugas. Jadi siapa nanti yang melanjutkannya? Bisa nanti jadi bermasalah besar. Jadi kecil kemungkinan dapat dilaksanakan balap mobil Formula E tersebut, sama saja membuang uang yang merugikan uang Pemda DKI yang merupakan perbuatan korupsi. Jadi mulai sekarang digadang-gadang akan menyelenggarkan Formula E, percuma saja itu. Dengan apalagi sekarang ini lapangan balap mobil Formula itu belum dibangun dan belum jelas juga siapa yang membangunnya. Dan juga Anies Baswedan sekitar 4 bulan lagi atau pada bulan Juni tahun 2022 ini akan purna tugasnya sebagai gubernur DKI. Jadi kecillah kemungkinan dapat dilaksanakan balap mobil Formula E tersebut, sama saja membuang uang negara, atau Pemda DKI yang merupakan perbuatan korupsi. Atas perbuatan korupsinya sebesar 2,5 triliun, kiranya KPK menangkap dan menahan Anies Baswedan sesuai perbuatannya, karena perbuatannya melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Hukuman mati dapat diterapkan berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. Salah satu saja syaratnya dari 4 syarat dipenuhi dapat diterapkan hukuman mati. Jadi penerapan hukuman mati itu ada 4 syaratnya. 1. Bahwa negara dalam keadaan bahaya dan harus ditetapkan dalam undang-undang, dan juga bencana alam. Dan bentuk bencana alam ini adalah gunung meletus, banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya. Salah satu saja itu dipenuhi dapat diterapkan hukuman mati. 3. Mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi perbuatan korupsi ini maksudnya seseorang sudah pernah dihukum hakim dan sesuai putusan hakim dia sudah menjalaninya dan sudah keluar dan sudah selesai menjalani hukumannya tersebut. Sebelum waktu 5 tahun dia keluar dari tahanan melakukan perbuatan korupsi lagi. Hanya disebut mengulangi perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Dan juga ada resesi ekonomi dan juga resesi keuangan negara.
di mana negara membayar uang gaji pegawai pun kesulitan, ditambah lagi ekonomi lesu, tidak bisa membayar apa-apa, sehingga pada saat itu ada yang melakukan korupsi, maka dapat diterapkan hukuman mati. Jadi salah satu saja syaratnya tersebut dipenuhi, dari 4 syarat tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Jadi harapan saya KPK segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena uang negara sudah dihambur-hamburkannya sebesar 2,5 triliun tersebut. Itu sangat besar sekali, sehingga rakyat pun banyak yang melakukan demonstrasi kepada Anies Baswedan tersebut, tidak puas atas kinerjanya, dan banyak langkahnya menghambur-hamburkan uang negara, terutama dalam pelaksanaan balap mobil Formula E tersebut, sehingga banyak warga masyarakat mengharapkan harapannya agar segera KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka dan proses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.